Assalamualaikum, halo YouTube. Ketemu lagi di channel Jeprines Paudi. Kali ini kita ada di segmen Babe, alias segmen baca berita. Saat ini kita ada di segmen Babe alias baca berita. Saya akan membacakan beberapa berita yang saya lansir dari beberapa media nasional. Yang pertama dari detiknews.com. Ini masih terkait kasus virus COVID-19. Mengenai angka kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Kendati demikian, angka kesembuhan juga terus mengalami peningkatan. Menurut juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pada hari Jumat 29 Mei 2020, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 25.216 kasus. Dari jumlah tersebut, 6.492 pasien dinyatakan sembuh dan 1.520 orang meninggal dunia. Data ini diperbaharui setiap harinya dengan cut off data pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari sebelumnya tercatat ada sebanyak 24.538 kasus positif corona di Indonesia, 6.240 orang sembuh dan 1.496 orang meninggal dunia. Dari detiknews.com kita beralih ke CNN Indonesia. Ada informasi tentang PNS Aceh dilarang nongkrong di warung kopi selama new normal. Nah, ini pemerintah Provinsi Aceh mulai menyusun pola kehidupan normal baru atau new normal yang mulai diterapkan di perkantoran. Salah satunya menyesuaikan kembali sistem kerja pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak. Dalam surat Gubernur Aceh yang ditandatangani PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada hari Kamis 28 Mei 2020, para pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh dibagi menjadi dua waktu kerja, yaitu piket pagi dan siang. Sementara itu, bagi yang tidak menjalankan tugas, mereka diwajibkan untuk bekerja dari rumah dan tetap siaga jika sewaktu-waktu mendapat panggilan dari atasan. Selanjutnya, pada poin keempat, surat tersebut juga melarang pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak berada di warung kopi pada hari kerja maupun libur dan menghindari tempat keramaian. Juru bicara COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani pada hari Jumat 29 Mei 2020 mengatakan, jika ada yang melanggar, maka atasan ASN maupun tenaga kontrak tersebut bakal memberikan sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan prestasi kerja 100% bagi pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan terhadap tenaga kontrak. Untuk menjalankan pengawasan, petugas Satpol PP dan WHAC akan dikerahkan untuk menggelar razia ASN dan tenaga kontrak yang masih berkumpul di warung kopi. Dari CNN Indonesia kita ke kompas.com. Ini ada informasi dari kompas.com. Menteri Dalam Negeri menerbitkan pedoman new normal. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman dari COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Relaksasi penerapan PSBB, kata Tito, bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas pemerintahan dan masyarakat selayaknya seperti kondisi sebelum pandemi COVID-19.
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan Tito memuat protokol kenormalan baru atau new normal untuk pusat keramaian, yaitu pasar, mal, dan pertokoan. Dari kompas.com kita beralih ke informasi dari suara.com. Seperti yang saya lansir dari suara.com, rencana penerapan new normal oleh pemerintah kini sedang menjadi topik perbincangan yang hangat. Hal tersebut juga tak luput dari perhatian sederet artis, salah satunya adalah Tompi. Menurut Tompi, new normal bisa diaplikasikan jika angka kasus baru virus corona atau COVID-19 sudah minimal. Lebih lanjut, Tompi menilai bahwa new normal di Indonesia lebih baik ditunda dulu. Hal ini lantaran masih banyak angka kematian dan kasus infeksi. Kendati demikian, kata Tompi, persiapan new normal memang harus segera dilaksanakan sedini mungkin. Salah satunya adalah mengedukasi masyarakat agar tidak kaget saat new normal sudah dijalankan. Informasi selanjutnya yang saya lansir dari antaranewssulteng.com. Ini mengenai poros jalan Singinora Napu sudah bisa dilewati kendaraan. Poros jalan provinsi ruas Sanginora Napu, Kabupaten Poso yang putus total akibat bencana alam banjir dan tanah longsor beberapa pekan lalu, kini sudah bisa dilewati kembali dengan kendaraan roda 2 dan 4 setelah diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Barto Lemos, Tandi Galap di Palu pada hari Jumat 29 Mei 2020 membenarkan bahwa jalan alternatif Poso Palu melalui daratan Napu itu sudah dapat dilewati kendaraan. Berto mengatakan jalur tersebut sempat putus total karena tertimbun material tanah longsor dan pepohonan yang tumbang. Memang membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbaikinya karena material longsor cukup besar dan terdapat beberapa titik longsor sepanjang ruas jalan. Berto menambahkan ada beberapa ruas jalan di Sulawesi Tengah yang terdampak banjir dan longsor seperti Poros Palu Kulawi yang sempat putus pekan lalu karena diterjang banjir bandang, tepatnya di antara desa Omu dan Tufa Kabupaten Sigi, namun kini sudah normal kembali. Pemerintah sedang membangun tanggul pengaman di lokasi itu tetapi belum rampung. Saat curah hujan tinggi, air sungai meluap hingga ke badan jalan dan pemukiman warga. Pemerintah Kabupaten Sigi telah merencanakan untuk merelokasi sejumlah desa terdampak bencana alam, salah satunya desa Tufa. Karena memang desa itu rawan bencana banjir sebab sangat dekat dengan daerah aliran sungai dan sering diterjang banjir. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di segmen Babe hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam YouTube.